Pemerintah Singapura marah besar gara-gara statement ceroboh dari Irjen Karyoto, salah satu pimpinan KPK Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa Singapura adalah negara surga bagi para koruptor. Padahal Indonesia yang belum meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Di samping itu kita tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara perception index dari korupsi, Indonesia berada di peringkat 102 sementara Singapura berada di peringkat 3 terbaik di dunia. Artinya jangan-jangan ya para pimpinan KPK harus belajar peribahasa lama, buruk rupa cermin dibelah. Halo guys, gimana weekend lo? Semoga asik ya. Nah, sore ini kita seperti biasa nongkrong buat ngobrol-ngobrol di Coffee Break ya, edisi Sabtu 10 April 2021. Nah, kita ini ya flashback ke waktu kita dulu sekolah ya, mungkin waktu SD atau SMP kita pernah belajar di pelajaran bahasa Indonesia ya, itu ada tentang peribahasa ya. Kita belajar macam-macam tuh peribahasa ya. Ada sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Itu misalnya ya, artinya lo ya kalau sekali selingkuh ya itu pacar lo gak akan percaya lagi. Kenapa jadi ke situ ya? Ada banyak lah peribahasa yang lain ya. Air cucuran atap ya, tahu nggak terusannya? Air cucuran atap tandanya atapnya bocor, oh enggak. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Artinya tuh apa yang dicontohin sama orang tua, ya sama atasan, sama pemimpin itu akan jadi itu ya. Ya anak buah atau anak biologis gitu. Itu akan mencontoh tadi ya, contoh yang diberikan itu. Nah, satu lagi bro, ada peribahasa yang gue inget banget ya. Buruk rupa cermin dibelah. Sayang amat ya. Kalau cerminnya murah sih nggak apa-apa. Kalau cerminnya mahal kan sayang ya. Mendingan kasih orang. Nah, peribahasa ini guys menggambarkan orang yang apa? Nggak mau nerima gitu ya. Kalau bahasa kerennya nggak punya self acceptance. Jadi ketika dia ngaca nih, muka gue jelek banget gitu. Akhirnya dia salahin apa? Cerminnya, dia banting tuh. Sampai belah, sampai pecah ya. Padahal yang harus dibenerin tuh mukanya. Dipermak dikit mungkin ya, atau dioperasi plastik ya. Nah, guys, gue pengen bahas ini nih, peribahasa buruk muka cermin dibelah. Karena memang kondisi ini yang sering membuat seseorang ya, satu organisasi atau satu bangsa itu susah untuk mengalami perubahan ya ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita belajar self development, lo akan ketemu konsep yang namanya learning mental. Ya, ini konsep lama sebenarnya, tapi cukup powerful ngejelasin apa sih prasyarat seseorang, sekelompok orang, ya organisasi atau bahkan bangsa itu bisa berubah jadi lebih baik gitu. Oke, yang pertama ada yang namanya self awareness. Kita mesti aware dulu ya. Bahasa gampangnya itu tahu diri ya, tahu kondisinya. Apa yang udah bagus dari diri kita, apa yang masih jelek gitu loh. Nah ini aware. Dan tentu saja untuk aware bro kita perlu baca data. Nah tentunya data yang benar ya. Data yang valid, data yang akurat. Bukan data yang dibuat-buat atau data yang bersumber dari laporan ABS misalnya ya. Asal Bapak senang. Data yang udah direka-reka. Bukan ya, data yang beneran. Nah tapi gak cukup ya. Kerap orang udah baca data bahwa ada banyak hal yang jelek yang nggak semestinya kayak gitu ya, tapi dia nggak accept gitu. Nah, jadi yang kedua adalah self acceptance. Dia jujur nerima bahwa itu memang salah dia dan dia punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu. Ya, gua kasih contoh begini, misal ya, ada seorang karyawan lah, katakanlah karyawan di kantor gua, ya. Prestasi kerjanya tuh jelek banget ya. Dia nggak bisa achieve target gitu loh. Ya dia nggak achieve target. Dipanggil nih, gue panggil. Gue bilang, bro, nih lu nggak achieve target nih 6 bulan nih. Gue liatin datanya. Dia bilang, iya pak, saya nggak achieve target. Gitu. Dia berarti aware kan? Dia aware bahwa dirinya tidak perform. Dia aware bahwa dia tidak achieve target. Nah, apakah dia akan mengubah dirinya? Apakah dia akan improve? Belum tentu juga. Nah, biasanya batu sandungannya ini pada self acceptance. Dia accept enggak? Nah, gue tanya kan, so what's next? Ya setelah lu tahu bahwa lu nggak achieve. Nah ini akan ketahuan dari jawabannya. Dia bilang gini misalnya, ya pak mau gimana lagi? Soalnya
tim saya tuh emang nggak bener Pak kerjanya. Ya, ini contoh ya. Jadi biasanya nih kalau gua nih jadi atasan gitu ya, jadi tim leader, anak buah gua nih waktu gua tegur udah bilang kayak tadi tuh, "Iya Pak, habis mau gimana lagi?" Ya waktu dia ngomong iya Pak itu kan seolah-olah dia aware ya, emang dia aware kondisinya, tapi dia nggak accept. Biasanya kalimat-kalimat lain variasinya, "Ya gimana ya, bukannya gua nggak mau berubah sih soalnya," gitu. Nah ini self acceptance. Nah, biasanya tadi gue bilang ya, sekali lagi gue highlight, batu sandungan yang menyebabkan kita gagal berubah itu karena kita nggak accept. Ya, kita memelihara kambing hitam nih dalam diri kita. Kita enak banget nyalahin pihak-pihak di luar diri kita sebagai pihak yang bertanggung jawab, ya, yang menyebabkan kita gagal atau kita jelek gitu loh. Nah, kalau kita tidak punya self acceptance, maka yang ketiga yaitu motivasi untuk berubah, self improvement itu nggak akan ada. Jadi rumusnya adalah self awareness, self acceptance, self improvement. Nah, tidak adanya acceptance ini yang tadi relevan ya dengan peribahasa buruk muka buruk muka cermin dibelah, buruk rupa cermin dibelah. Nah, gue angkat ini tentu bukan dalam konteks pelajaran bahasa Indonesia ya, juga bukan dalam konteks self development sebenarnya. Gue kaget ya baca satu berita, ini ada pernyataan dari Irjen Karyoto. Beliau ini adalah salah satu wakil ketua di KPK, Deputi Penindakan kalau gue nggak salah. Kita tahu ya belakangan memang kayaknya KPK ini punya kesulitan nih ya untuk menangkap buronan koruptor ya. Tentu lu masih ingat yang paling legend yang udah setahun lebih nggak bisa ditemukan oleh KPK adalah Harun Masiku. Itu pun kalau masih hidup ya, kita nggak tahu. Masa iya kalau orang masih hidup susah banget dicari ya. Kemudian juga ya walaupun sudah di SP3 ya artinya sudah ada surat perintah pembebasan penjahat, bukan. Surat perintah penghentian penyidikan itu adalah Samsul Nur Salim dan istrinya ya Ici Nur Salim. Dan mungkin ada sejumlah buron KPK yang lain. Nah, konon ya mereka-mereka ini nih kabur ke Singapura dan susah banget katanya ditangkap. Alasan Pak Karyoto macam-macam ya. Ada katanya tidak ada perjanjian ekstradisi, kemudian masalah kalau sudah bertempat tinggal di Singapura itu susah dicari karena sudah dapat status permanent resident, pokoknya macam-macam ya. Nah, gara-gara itu kemudian Pak Karyoto ngeluarin statement nih. Statementnya adalah Singapura itu merupakan surga bagi para koruptor. Ini memang ya pejabat kita ini nggak ke dalam nggak keluar tuh kalau ngomong itu suka nggak dipikir ya. Ya lu bayangin ya. Ya seperti lu duga akhirnya pemerintah Singapura nggak terima. Ya, nggak terima protes, menyatakan keberatan ya secara resmi loh, secara tertulis ya. Apa keberatan mereka? Karena mereka mengatakan begini ya, selama ini Singapura itu sudah memberikan bantuan banyak kepada pemerintah Indonesia, termasuk kepada KPK dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan orang-orang yang kabur ke Singapura. Memfasilitasi untuk mewawancarai saksi, membantu menemukan orang tertentu dan lain-lain. Dan yang merupakan pukulan telak banget, pejabat Singapura mengatakan bahwa di masa pemerintahan Presiden SBY sudah ada perjanjian ekstradisi antara Singapura dengan Indonesia dan itu satu paket dengan perjanjian kerjasama pertahanan. Itu dilakukan pada bulan Agustus atau bulan apa gitu, tapi tahunnya gue inget tahun 2007 bro. Nah, tapi kata pejabat Singapura ini belum bisa diterapkan dengan baik nih karena belum diratifikasi oleh DPR RI. Nah kan lo, ini ada peribahasa lain lagi nih. Peribahasanya mengatakan ya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Dulang itu ada air gitu ya. Lu keplak tuh air ya airnya muncrat kena muka lu. Jadi ketahuan ternyata udah ada perjanjiannya, Singapura udah tanda tangan, tapi belum diratifikasi justru oleh DPR RI yang konon ngeles melulu sampai sekarang nggak jelas alasannya apa, kenapa itu perjanjian tidak diratifikasi. Kalau itu sudah diratifikasi akan lebih mudah tuh ya proses ekstradisi antara kedua negara.
Ya lu tahu ya untuk hal-hal kayak begini kan harusnya reciprocal ya sifatnya ya. Baru bisa berlaku kalau kedua belah pihak itu sudah setuju. Nah walaupun demikian kata pejabat Singapura tadi, walaupun belum diratifikasi mereka tetap ngebantu kita kok gitu. Nah guys, gue pas baca aduh gini ya wajar kemudian kalau KPK menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Singapura. Untung loh segera mohon maaf ya kan. Kalau enggak bisa perang antar negara kan kacau juga. Bisa konflik kawasan ya gara-gara omongan seorang yang namanya Karyoto. Ah, kacau ya. Nah, Bro, gue ingin mengajak lu ngelihat ini dalam apa perspektif yang lebih luas. Jadi peribahasa tadi gue sungguh-sungguh ya mengatakan ini benar-benar contoh real ya. Walaupun jangan dikasih ke anak SD ya, gue gak tahu anak SD ngerti gak ya. Contoh real dari peribahasa buruk rupa cermin dibelah. Kenapa? Ya lu bayangin. KPK bilang bahwa Singapura adalah surga bagi para koruptor. Data mengatakan ya, kalau kita bicara indeks persepsi korupsi ya, Corruption Perception Index, Singapura itu salah satu negara yang paling baik di dunia dalam konteks penanggulangan korupsi. Ya, dia CPI indeksnya, Corruption Perception Indexnya ada di peringkat 3 dunia. Wih, Indonesia, eng baru saja turun dari peringkat 85 ke peringkat 102. Ya. Lu bayangin nih analoginya di satu kelas besar gitu ya, ada lebih dari 100 murid gitu. Murid ranking 102 ngata-ngatain ya, murid peringkat 3 sebagai murid yang bego. Nah kan, nggak tahu diri banget kan tuh murid ya. Nah bro, gua khawatir ini adalah cerminan ya alam bawah sadar mentalitas pejabat kita yang tadi gue bilang nggak tahu diri, nggak bisa bercermin, nggak tahu menempatkan diri dan ngeles mulu. Gitu ya. Artinya kan harusnya kita ngelihat ke dalam ya. Ada apa dengan proses pemberantasan korupsi kita? Ada apa dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanganan korupsi kita? Nah, kita harus mengakui bersama-sama bahwa pemburukan itu terjadi sejak lama. Setidak-tidaknya sejak menjelang akhir tahun 2019. Ketika ada apa? Ketika ada revisi Undang-Undang KPK. Nah, kita juga nggak boleh lupa bahwa memang banyak pejabat kita yang paradigmanya tentang korupsi itu ngaco, ya. Lo ingat kan di seputar revisi Undang-Undang KPK itu, Pak Muldoko pernah mengatakan bahwa ya salah satu yang menghambat ya investasi itu apa? KPK yang terlalu apa ya? Terlalu gampangnya terlalu apa? Terlalu kuat lah gitu. Ya walaupun kemudian seperti biasa ya Pak Muldoko ya namanya, ya direvisi pernyataannya. Nggak gitu maksudnya. Nah kemudian lu tahu juga ya revisi Undang-Undang KPK itu didalilkan sebagai upaya untuk memperkuat lembaga KPK. Padahal ya ini para pakar, masyarakat sipil gitu ya, itu sudah melihat setidaknya ada puluhan itu ya potensi pelemahan KPK dari isi Undang-Undang KPK yang baru ya. Misalnya satu ya, ada lembaga, ada institusi yang namanya Dewan Pengawas. Ya lu bayangin sekarang nih kalau para penyidik KPK akan melakukan apa OTT atau melakukan penggeledahan, melakukan penyadapan gitu ya bro, itu harus dengan izin dari Dewan Pengawas. Kalau lu ingat ya ribut-ribut upaya penangkapan Harun Masiku, kan Harun Masiku itu sempat dikabarkan berada di sekitar PTKI ya, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian kalau gua nggak salah, harusnya seperti itu. Cuman kemudian ketika penyidik KPK masuk ke situ nggak bisa ya malah apa dihambat begitu. Kenapa? Nggak ada izin dari Dewas. Ya kemudian apa yang saya ingat gua nih ya kemudian penyidik KPK beberapa saat setelah itu mencoba melakukan penggeledahan ya dengan izin Dewas tentunya ke kantor DPP PDIP di Lenteng Agung. Ya lu bayangin aja, udah dikasih tahu duluan jadwal penggeledahannya, ya tinggal disusun aja tuh, dibuat susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dari tuan rumah, ya kan? Yang kedua adalah tari-tarian penyambutan, ya. Yang ketiga doa bersama, yang keempat apa gitu kan? Terus ketika akan digeledah, ya semua barang bukti udah diberesin. Nah, apalagi misalnya perubahan status KPK. KPK itu masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif ya bro. Dan kemudian pegawai KPK itu menjadi ASN. Nah hal-hal kayak gini banyak banget ya poin-poin lain yang gua nggak hafal satu persatu.
Nah, ini kan sebagai biang kerok sebenarnya dari pelemahan KPK yang kita lihat hari ini. Belum lagi KPK mendapatkan tanda kutip tambahan kewenangan ya untuk menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan dari sebuah kasus dan ada batas masa kadaluarsa sebuah kasus yaitu 2 tahun. Nah, ini semua ya yang kemudian misalnya muaranya salah satunya adalah penerbitan SP3 kepada Samsul Nur Salim beberapa saat yang lalu. Belum lagi kalau kita mau bicara tentang penanganan kasus korupsi bansos di Kemensos yang sampai hari ini kita nggak terlalu jelas juga ya bergulir ke arah mana. Yang jelas ada beberapa nama penting yang berkali-kali disebut baik di dalam rekonstruksi maupun dalam juga dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang lain itu sama sekali nggak dipanggil loh bro sampai sekarang. 2 kader PDIP Herman Heri dan Ihsan Yunus ya anggota DPR RI sampai hari ini nggak dipanggil. Ya, demikian pula kalau kita bicara kasus korupsi ekspor benur misalnya ya, kita juga belum mendengar seperti apa karena kayaknya nih korupsi ini akarnya banyak nih ya yang kalau bisa digali dengan lebih jauh oleh KPK akan jadi sangat dahsyat. Jadi bro, menurut gua again ya KPK dan pemerintah harusnya lebih tahu diri kalau bicara tentang korupsi karena bahaya juga. Harusnya kita belajar dari Singapura ya. Salah satu yang menurut gua menarik untuk dipelajari adalah Singapura ini punya sistem hukum yang unik ya. Jadi di situ koruptor itu nggak pernah dipenjara lama-lama ya. Maksimum 6 bulan gitu ya. Karena lu tahu kalau di penjara itu ya akan menghabiskan anggaran negara. Tapi yang luar biasa ya, Singapura itu dengan serius ya punya sistem hukum yang memiskinkan para koruptor. Ini gue baca dari tweetnya Peter F. Gonta ya, nanti kita lihat. Nah misalnya di situ ya, dia nggak boleh punya kendaraan pribadi. Lu bayangin ya, dia harus naik kendaraan umum. Ya kemudian keluarganya yang harus membayar asuransi kesehatannya dia, jadi nggak ditanggung negara gitu kan ya. Apalagi ya, pokoknya banyak banget ya termasuk hak politik apa segala macam. Dia nggak boleh punya rekening bank, nggak boleh punya kartu kredit. Lu bayangin. Dan setiap dia melanggar aturan larangan-larangan tadi itu masa hukumannya ditambah 3 bulan. Ya, jadi benar-benar dimiskinkan, ya, sangat substantif ya nggak basa-basi. Di kita koruptor ya dihukum misalnya 4 tahun ya. Lihat aja lu penjara suka miskin tuh ya di Bandung ya. Itu koruptor-koruptor ya dengan uang hasil korupsi dia yang masih banyak tuh. Ya yang nggak dikembalikan ke negara karena tidak ada proses pemiskinan yang signifikan begitu. Dengan uang itu dia bisa sogok petugas. Sehingga walaupun ya dia di penjara ya penjaranya selnya mewah, nyaman, bahkan konon ya ada yang bisa sewaktu-waktu keluar penjara dikawal dan kemudian balik lagi gitu. Nah bro, jadi kembali ya mungkin ya bapak-bapak di KPK, Pak Karyoto dan bapak-bapak yang lain perlu belajar tadi peribahasa buruk rupa cermin dibelah ya, jangan sampai kalah sama anak SD. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.